Salam guru penggerak. Kali ini saya Wantiningsih, saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Kanisio Sidowaya, Kabupaten Klaten. Saya akan mengimajinasikan diri saya dalam 3 tahun ke depan setelah saya lulus dari program pendidikan guru penggerak ini. Seorang guru penggerak harus memiliki komitmen berupa nilai-nilai yang harus dipegang, pedomani, dan diterapkan. Karena di dalamnya memuat kekuatan seorang guru dalam menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut mutlak melekat pada sosok guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Berikut gambaran diri saya di masa depan. Setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak yang mencerminkan penerapan nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, mandiri. Mandiri berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Orang guru penggerak harus mampu memotivasi diri sendiri tanpa menunggu adanya perintah dari atasan, haus akan pembelajaran karena belajar itu sepanjang hayat. Dengan kata lain, saya akan terus mengembangkan kompetensi saya sebagai pribadi ataupun sebagai seorang guru. Nilai mandiri yang sudah saya terapkan dengan mengembangkan kemampuan literasi. Di sini, saya berkeinginan untuk memiliki perpustakaan yang layak di sekolah kami. Saya juga mengikuti berbagai BIMTEK yang ada pada guru belajar atau SIM PKB untuk mengembangkan kompetensi diri dan terbukanya wawasan akan menjadikan kita lebih baik lagi. Nilai seorang guru penggerak yang kedua yaitu reflektif. Seorang guru penggerak haruslah mau dengan penuh kesadaran tinggi membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilaluinya, lalu melakukan evaluasi terhadap apa saja hal yang sudah baik serta apa yang perlu dikembangkan. Dengan kata lain, bisa melakukan reflektif yang bermakna. Misalnya, ketika ia telah menyelesaikan suatu aksi, maka ia akan mencatat dan memasukkannya dalam diri, mengendapkan hal positif untuk diingatkan, untuk ditingkatkan, menyimpan hal negatif untuk ditambah, sehingga berubah ke hal positif. Menjadikan keduanya sebagai sarana menjadi diri yang lebih baik, serta waktu atau mengambil pembelajaran dalam setiap aksinya. Sebagai contoh, mengadakan evaluasi dengan meminta murid atau rekan sejawat memberikan komentar atau penilaian dari kegiatan pembelajaran dan program sekolah untuk mendapatkan kelebihan yang akan terus dipertahankan dan kekurangan untuk ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik lagi. Kemudian melakukan umpan balik dan tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu kolaboratif. Kolaboratif adalah sebuah sikap yang dapat diartikan usaha untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan hubungan yang saling mendukung demi pendidikan yang lebih baik dan bermanfaat bagi dunia pendidikan yang lebih luas. Misalnya, bekerja sama dengan rekan sejawat dalam menyusun rencana program sekolah maupun pembelajaran, bekerja sama dengan guru lain dan orang tua dalam mengatasi permasalahan belajar yang dihadapi oleh siswa, baik masalah akademik maupun non-akademik. Selain itu, sebagai seorang lulusan guru penggerak, saya menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan saya dapat menjadi
pengajar praktik bagi rekan guru yang lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Saya akan terus mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah dan menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong ekosistem pendidikan di sekolah, serta saya akan membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, yaitu inovatif. Inovatif di sini bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaruan atau kreasi baru, atau berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Dibutuhkan kejelian dari seorang guru penggerak untuk melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya, baik dari guru lain, murid, kepala sekolah, orang tua murid, dan juga komunitas lainnya, untuk mendukung ide orisinal demi menguatkan pembelajaran murid. Misalnya menemukan cara baru untuk diterapkan sehingga pembelajaran tak terasa sebagai beban, tetapi tetap bermakna bagi siswa. Menggunakan berbagai sumber belajar menyenangkan dan sesuai dengan cara belajar siswa yang terintegrasi dengan TIK. Yang kelima, berpihak pada murid. Guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak didasari pembelajaran murid terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Guru penggerak menuntun murid dengan sepenuh hati untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagai seorang guru penggerak, saya terus meningkatkan kompetensi saya dalam mendidik siswa dengan berpihak kepada murid. Dimulai dari melakukan pembelajaran di kelas dengan mempertimbangkan minat dan bakat siswa. Hal ini terasa menyenangkan karena siswa tidak merasa terbebani dan bisa berkreativitas sesuai minat dan bakatnya. Dan saya juga menerapkan merdeka mengajar di mana saya bisa memilih metode ataupun media pembelajaran. Di sini saya mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran. Saya dapat menerapkan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani, serta senantiasa berpihak kepada murid dengan konsisten melaksanakan merdeka belajar dan mengajar yang akan berdampak pada siswa dapat belajar dengan lebih bahagia, belajar sesuai dengan kodratnya, mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan kebudayaan lokal atau tidak mengupas langsung tanpa saringan terhadap perkembangan teknologi yang terkadang akan berdampak negatif. Kelima, nilai tersebut dapat tercermin dengan nyata dalam aktivitas saya sebagai seorang guru yang baik dalam keseharian, atau yang terprogram rutin berkesinambungan maupun yang sifatnya khusus. Kegiatan keseharian tetap konsisten menjadi role model dan inspirasi bagi peserta didik saya, guru-guru kolega saya, teman-teman seprofesi, masyarakat sekitar, baik di lingkungan kelas, sekolah, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Saya harus terus secara tekun menerapkan konsep ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani dalam hal penanaman nilai karakter yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Maka, saya akan terus dan berkonsisten melakukannya, baik itu dengan cara memberikan suri tulada bagi lingkungan
maupun dalam hal menciptakan iklim yang mendukung pada tumbuh kembangnya profil pelajar Pancasila pada para peserta didik saya. Penerapan nilai-nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, haruslah terus saya aplikasikan. Misalnya, dengan senantiasa membuat kontrol bersama atas kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yang mana bahwa setiap peserta didik adalah subjek pembelajaran dan bukanlah objek. Mandiri dengan senantiasa mengembangkan media yang semenarik mungkin dengan mempertimbangkan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat. Membiasakan melakukan refleksi pada setiap usai kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Senantiasa membangun relasi komunikasi sehingga lahir kolaborasi bersama rekan-rekan sejawat maupun dengan unsur pimpinan sekolah, dan juga terus berinovasi menerapkan pembelajaran berbasis TIK untuk menarik minat peserta didik. Kegiatan rutin berkesinambungan yang pertama, pengembangan diri dan orang lain, pengembangan kepemimpinan pembelajaran. Saya punya rencana jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Mengenai perwujudan dan peningkatan pengembangan diri dari dua hal tersebut di atas, saya juga membuat atau menyusun indikator pengembangan masing-masing supaya kemajuan yang saya buat terukur. Dan sesuatu yang sangat penting, bahwa saya juga harus senantiasa reflektif sehingga setiap kegiatan dan kebijakan yang saya ambil pasti ada jejak tulisannya, minimal dalam bentuk refleksi sederhana. 4F, Facts, Finding, Feeling, dan Future. Untuk lancarnya kegiatan rutin ini, maka saya terus mengembangkan dan membangun relasi komunikasi sehingga lahirlah kolaborasi, baik pada tingkat sekolah saya sendiri, dengan dinas dan pemangku jabatan terkait, maupun dengan organisasi seprofesi. Dalam kegiatan khusus bersama para guru, pemangku kebijakan, komite sekolah, dan atau bersama dengan rekan guru seprofesi, mata pelajaran, melalui forum komunitas-komunitas guru atau pendidik, maka kami akan terus mengawal dan mengupgrade kompetensi para guru dengan tujuan agar semua guru tetap memegang prinsip dan mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan, dan juga mewujudkan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Untuk itu, tentu diadakan beberapa kegiatan, misalnya seminar, pelatihan, diklat, BIMTEK, sosialisasi, dan lain sebagainya untuk menjawab kebutuhan di lapangan. Dengan cara mendatangkan tenaga-tenaga kompeten yang berpengalaman demi peningkatan kompetensi para guru itu sendiri. Itulah gambaran diri saya di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak yang mencerminkan penerapan nilai-nilai guru penggerak, dan saya harap dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan juga menginspirasi para guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia.